생각하지만 너무 지고 Saudara, dalam sejarah Tiongkok ada seorang guru besar yang pergi mencari guru besar lainnya, yaitu Konfusius mencari Laozi. Hal ini menjadi salah satu legenda yang paling terkenal dalam sejarah, di mana seorang Konfusius ini mencari Laozi karena mempunyai firman atau dalam bahasa lain Dao yang dia tidak miliki. Dia berusaha mencari Laozi karena dia tahu bahwa Laozi ini mempunyai kelebihan atau firman yang tidak dimiliki oleh Konfusius. Setelah sekian lamanya saudara, dia mencari dan dia bertemu. Tapi satu kata yang disampaikan oleh seorang Laozi. Setelah bertemu saudara, bukannya menyambutnya dengan baik, tapi dikatakan begini: singkirkanlah kesombonganmu dan segala niatmu yang tidak beres. Tanpa itu engkau tidak mungkin mengerti firman atau Dao. Dikatakan, singkirkanlah kesombonganmu dan segala niatmu yang tidak beres. Tanpa itu engkau tidak mungkin mengerti firman atau Dao. Saudara, pada saat mendengar ini tentu merupakan tamparan bagi Konfusius. Seorang Konfusius adalah seorang guru besar yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, orang yang terpandang dan disegani. Tapi setelah bertemu dengan Laozi, saudara, seakan-akan bahwa selama ini dia menjadi orang guru besar dan yang terpandang itu tiba-tiba dia terjatuh dengan tamparan perkataan seorang Laozi. Saudara, dalam bacaan kita saat ini dalam sengsara yang kedua berbicara seorang yang bernama Nikodemus. Kita akan belajar bersama siapa itu Nikodemus. Nikodemus adalah seorang yang pintar, orang yang terpandang. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi dan dia adalah orang Farisi. Dalam catatan sejarah, Nikodemus adalah seorang yang kaya raya. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa dia adalah orang terkaya ketiga di Yerusalem saat ini. Dan dia juga adalah anggota Sanhedrin, majelis yang cukup ketat dalam soal aturan-aturan. Jadi dalam agama Yudaisme, Farisi inilah termasuk sekte atau aliran yang paling ketat. Dan di situ Nikodemus, orang yang kaya, orang yang pandai, seorang majelis yang secara tiba-tiba dikatakan firman Tuhan dia mendatangi Yesus, yang notabene orang Farisi adalah anti Yesus. Dalam bacaan ini menarik saudara. Dalam ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Rupanya yang membuat Nikodemus dia datang menjumpai Yesus malam adalah karena posisinya. Ada banyak pertimbangan dan ini adalah unsur kebijaksanaan yang dimiliki seorang Nikodemus. Dia mendatangi Yesus pada malam hari karena jangan sampai kekacauan terjadi. Seorang majelis, seorang anti Yesus, orang yang terpandang dari kalangan Farisi mendatangi Yesus.
Dia jaga saudara. Jangan sampai kalau ada orang melihat bisa saja kacau terjadi. Dan bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan bisa juga terjadi. Tapi dalam bacaan ini saudara sangat menarik bahwa setelah Nikodemus berjumpa dengan Yesus, maka satu kata bijak yang luar biasa yang disampaikan seorang Nikodemus dalam ayat yang kedua bagian B. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bayangkan saudara, seorang majelis yang tertinggi, orang kaya dalam tata sejarah menurut teolog, orang ketiga kaya di Yerusalem saat itu. Tapi dia datang kepada Yesus berkata, Rabi, guru. Mana senior? Lebih senior ini Nikodemus. Yesus itu masih muda sekali. Dia sudah orang tua. Kehadiran seorang Nikodemus saudara menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tinggi tapi mampu merendahkan diri. Dia adalah orang yang tinggi tapi mampu merendahkan diri. Kalau melihat ini saudara, setelah dia datang pun, kalau kita betul lihat sejarah dalam bacaan ini, dia datang pun hampir sama dengan Loisi, Konfusius. Pada saat Nikodemus datang menjumpai Yesus, bukannya dia rangkul, Yesus dia berkata, sini saya rangkul, sini saya peluk, tidak. Tapi perkataan yang disampaikan oleh Yesus pada saat Nikodemus datang berkata, Rabi, dalam ayat yang kini dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak seorang, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, kalau kita pikir-pikir secara manusia, kayak direndahkan. Dan seorang Nikodemus ini memang dia tidak tahu apa itu lahir kembali. Sehingga dalam bacaan selanjutnya dikatakan, Nikodemus berkata, tidak mungkin, tidak masuk akal Tuhan. Saya ini sudah orang tua kok kembali masuk dalam kandungan dan keluar lagi. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus? Bukan itu maksudku. Bukan engkau yang sudah berbuat itu kembali masuk dalam kandungan dan keluar lagi. Tapi yang kumaksudkan lahir kembali adalah engkau harus membaharui hidupmu dan belajar meninggalkan kehidupanmu yang lama dan mau dibaharui Roh Kudus dalam diri. Saudara-saudara yang dikasihi, dalam sengsara yang kedua saat ini, saya mengajak kita semua saudara untuk belajar merendahkan diri. Untuk datang kepada Tuhan, kita tidak boleh membawa kedudukan. Untuk datang kepada Tuhan, tidak boleh membawa harta kekayaan. Untuk datang kepada Tuhan, tidak boleh membawa kesombongan, keaguan. Kalau kita melihat latar belakang seorang Nikodemus, orang terpandang kaya raya, tapi kenapa dia mampu datang kepada Yesus berkata Rabi dalam bahasa bijaknya, guru? Kenapa tidak datang saja patenteng-patenteng, hei Yesus, apa maumu? Bisa saja terjadi. Dia, kenapa bisa serendah itu saudara? Karena rupanya ini terjadi kurang lebih 30 tahun sebelum masa di Yerusalem. Bahwa rupanya ini Nikodemus, orang yang pandai, orang yang selalu mau tahu. Dia sudah mendengar kabar bahwa ada yang bernama Yesus, yang dia datang mampu melakukan mujizat
dan yang juga dikatakan dia adalah anak manusia yang akan menjadi penyelamat. Makanya kalau kita baca secara teksnya, saudara, dikatakan kami tahu. Sangat jelas dalam ayat yang kedua itu, kami tahu. Dari kata kami tahu berarti Nikodemus dia tahu siapa ini Yesus. Tapi yang menariknya, saudara, adalah dia memiliki segala-galanya, tapi dia tidak tahu kemana dia melangkah, kemana tujuan hidupnya setelah kematian. Itu dia tidak tahu. Jika dia mencoba mencari tahu, saudara, memang kadangkala kehidupan dunia apa yang kita miliki ini kadangkala terbawa dalam hubungannya dengan. Saya katakan tadi bahwa harta, kekayaan, keakuan, kesombongan, kedudukan itu tidak boleh dibawa pada saat datang. Saudara, pada saat kita datang di rumah Tuhan di sini, apakah kita semua pakai cermin di rumah? Adakah yang datang tidak pakai cermin? Tidak ada, bahkan tidak ada sampai 5 kali. Sudah di pintu kembali lagi. Sudah di pintu kembali lagi. Saudara, kalau kita dikritik orang, kita diberikan saran orang, kita biasa terima atau tidak? Biasa diterima atau tidak? Kadang-kala ada orang yang tidak terima, saudara. Kalau dikritik orang pedas, dia marah-marah. Apa maksud itu? Bahkan kalau perlu dia pukul. Pertanyaannya, ada di antara kita pukul itu kaca kalau kita bercermin? Ada enggak? Ada di antara kita kalau kita bercermin kita pukul itu kaca? Ada? Tidak ada. Kenapa? Itu di cermin, saudara. Cermin itu mengkritik muka kita. Kalau kita bercermin, masih ada deh hitam-hitam nih. Cermin itu kritik bagi. Tapi adakah di antara kita yang menghancurkan itu kaca? Karena itu, saudara, sebagaimana Nikodemus, sebagaimana Konfusius ini, pada saat dikritik habis-habisan oleh Loisi, dikatakan, singkirkanlah kesombonganmu dan segala niatmu yang tidak beres. Tanpa itu engkau tidak mungkin menjadi firman, mendapatkan firman, mendapatkan dakwah. Sama dengan kita, saudara. Di minggu-minggu sengsara ini, kalau kita datang memaknai bahwa kita datang hanya berbakti kepada Tuhan, tapi tidak meninggalkan kesombongan dalam hidup, saudara, kita tidak akan pernah mendapatkan firman yang sesungguhnya. Orang bilang agak kasar deh, biar berbusa-busa tuh mulut. Kita mendengarkan firman Tuhan, biar tak tumpah-tumpah itu firman, saudara. Kalau kehidupan ini tidak diberesi di awal, saudara tidak akan pernah mendapatkan firman yang benar. Inilah yang menjadi bagian kehidupan orang percaya di zaman ini. Sehingga gereja persekutuan hanyalah rutinitas, tapi tidak ada kebencian di tempat yang lain. Saudara-saudara, dikatakan di dalam Roma 12, dikatakan, jangan tinggi hati, bungkukkanlah dirimu terhadap orang yang lebih rendah darimu. Jangan tinggi hati, bungkukkanlah dirimu terhadap orang yang lebih rendah darimu. Kalau kita tafsirkan ini, saudara, berarti kalau ada orang rendah, kita harus dibawa Nabi. Itu kata firman Tuhan. Tapi kata dunia berbeda, saudara. Kalau ada orang lebih tinggi, saudara, kau perlu kau di atasnya. Makanya kadang-kadang kalau di kota-kota besar itu, kalau dia dirikan rumah, kalau ada rumahnya tetangganya, dia lihat agak tinggi deh.
Dia bangun juga ia lebih tinggi dari itu. Dia tak kasih naik sudah tingkat, tak kasih naik lagi saudara. Dan betapa repotnya kadangkala itu yang agak repot lagi karena namanya persaingan tidak sehat. Biasa ya pas ya kamar tidurnya ditangkanya dan taruh ya dapurnya bersampingan. Jadi orang enak-enak tidur dan ribut jadi dapur. Itu namanya persaingan tidak sehat. Tapi lagi-lagi di Bukit Sion tidak ada yang begitu. Baik-baik kita di sini. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan hati kita di minggu sengsara ini. Belajar bersama mereka. Sebagaimana Konfusius yang sungguh besar, tapi dia mampu menerima kritikan, dia mampu merendahkan diri. Tegas disampaikan Loisi, tapi mengubah kehidupannya. Nikodemus yang memiliki segala-galanya berjumpa dengan Yesus, dia tidak sombong, dia menundukkan diri, dia merendahkan diri. Jadikan halnya dengan kita di hadapan Tuhan. Saya dan saudara kita belajar menundukkan diri, sehingga dengan demikian kehidupan persekutuan iman kita saudara juga bisa bertumbuh dengan baik. Karena iman akan bertumbuh secara baik pada saat diawali dengan namanya rendah hati, lahir kepada. Sehingga dengan demikian membawa kehidupan yang berkenan dan terus menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah Tuhan menolong memberkati kita. Mari kita berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan Allah, firman-Mu kami boleh dengar, yang tentu mengingatkan dan menasihati kami agar kami belajar menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak dengan membawa keangkuhan, kesombongan, kedudukan, harta kekayaan, tapi kami datang membawa hidup kami untuk boleh dilahirkan kembali sehingga menjadi anak-anak ketebusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.